kenaikan Tuhan Yesus menjadi pembela dan penjamin kehidupan kita. Saudara, kenapa saya katakan begitu? Karena ketika Tuhan Yesus naik, dia menurunkan seorang pribadi pembela dalam hidup kita. Amin. Siapa itu? Roh Kudus. Roma 8 ayat 33 sampai 34. 2, 3. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dan ternyata memang kita tidak bisa membayar hutang-hutang dosa kita. Kenapa? Kakean, saudara. Jadi kita tidak pernah bisa membayar hutang-hutang kita. Disitulah kehidupan Tuhan Yesus disandera, dan dia harus disalib di bumi ini untuk membayar hutang-hutang saudara. Ketika dia naik ke atas ke surga, disitulah saya melihat momen penobatannya sebagai raja di atas segala raja, dan tidak ada satupun kuasa di bumi atau di neraka dan di surga yang berada di luar kendalinya. Dia sudah menyerahkan hidupnya bagi kita. Dia mati di kayu salib, dan luka-lukanya tidak pernah hilang. Dan hanya dia mengatakan, semua hutang-hutang anak-anak saya sudah terbayar lunas di Kalvari. Saudara, itulah jaminan yang luar biasa. Sehingga Alkitab mengatakan dia kaya menjadi miskin. Di bumi dia kaya, dia raja segala raja, tapi dia menjadi miskin di bumi ini karena semua aset-asetnya sudah membayar kehidupan saudara dan saya. Sampai di sini saudara bisa membayangkan betapa berharganya orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Amin. Arti kata duduk di sebelah kanan Allah. Ketika Yesus naik ke surga, itu adalah hari penobatannya. Dalam budaya kuno, kata sebelah kanan bukanlah posisi fisik, tetapi simbol pemegang otoritas, pemegang kekuasaan tertinggi. Itu sebabnya ketika firman Allah ditulis pada zaman itu, dia yang malah duduk di sebelah kanan Allah, mereka paham. Itulah hari ini kita punya pembela yang seperti itu. Dia duduk di sebelah kanan Allah, berarti dia betul-betul sekarang dia memegang kuasa tertinggi di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, saya akan katakan sekali lagi, hiduplah dengan benar, saudara. Amin. Nah, saudara sudah ditebus sangat berharga. Mengapa kita harus memilih hidup yang benar? Ya, karena memilih hidup yang benar itu karena menjalani kehidupan yang benar itu mendatangkan pembelaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bukan berarti kalau dia membela kita, kalau orang tua membela anak-anaknya ya masih salah ya dibelani, ya kan? Tuhan Yesus tidak, Allah tidak seperti itu. Ketika dia menjadi pembela kita, bukan berarti kita bebas berbuat dosa, karena ada pembelanya. Bukan begitu, saudara. Tapi kita harus hidup benar. Karena saya berikan contoh, bangsa Israel sendiri umat pilihan Allah ketika dia hidup tidak benar. Diapain bangsa Israel? Dihukum dan dibuang. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan mendengar teriaknya yang minta tolong. Ketika saudara dan saya hari ini juga masih mengalami masalah dan Allah belum menjawab, saya percaya ada sesuatu yang Allah ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Hanya seringkali kita tidak mau sabar menunggunya. Saudara, saya katakan kepada saudara, tanpa penjara, Yusuf tidak akan pernah punya akses ke Fir'aun. Penderitaan seringkali merupakan kendaraan tersembunyi menuju rencana Allah yang lebih besar. Amin. Jadi ketika kita sekarang masih ada masalah dan belum tuntas, Tuhan tahu saya setia. Ya Yusuf juga Tuhan tahu, dia setia menolak dengan tegas. Iya kan, ajakan istri Potifar. Tapi kenapa kok Yusuf juga masih tetap di penjara? Nah itu saudara, kalau dia tidak penjara, dia nggak akan punya akses untuk ketemu dengan Fir'aun. Dari masalah itu saya melihat tangan Tuhan luar biasa bekerja dalam kehidupan kita.
hari ini saudara menemui hal-hal seperti dalam hidup saudara, percayalah, Tuhan punya rencana besar di dalam kehidupan saudara. Amin. Pikiran kita itu nggak bisa menyelami rencana Allah yang besar. Pikiran kita itu terlalu kecil untuk menangkap maksud Allah, dan seringkali ego kita itu menjadi penghalang dalam kehidupan kita. Saya beri contoh, kenapa ego kita menjadi penghalang. Ini ya, fokus ego manusia saat menderita, kita selalu bertanya, sampai kapan Tuhan penderitaan ini berakhir? Kan gitu ya. Kan nggak pernah kita tanya yang lain kan. Ketika kita menderita, yang kita tanya itu, sampai kapan penderitaan saya ini Om? Gitu kan. Sampai kapan saya mengalami semua ini? Saya katakan kepada saudara, di tangan Tuhan ada kedaluarsanya persoalan saudara. Ada akhirnya gitu ya. Nggak selamanya kita di situ gitu ya. Tapi kita sedang tidak tahu. Sedangkan fokus, itu fokus manusia, fokus ego. Kita selalu berkata, sampai kapan penderitaan ini saya alami? Tetapi fokus Tuhan sama Yusuf kita melihat. Tuhan ingin membuat Yusuf menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberkati. Untuk menjadi berkat dalam kehidupan bangsa Israel. Ketika kita punya persoalan, saya percaya Tuhan ingin memberikan kesempatan. Supaya saudara di dalam kesempatan itu, saudara bisa menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Mari kita, walaupun kita tidak mengerti rencana Allah, kita mau tetap setia dan percaya untuk melangkah, mengikuti tuntunan Allah kemana Dia membawa kita. Amin. Tuhan pasti memberkati kita. Yesaya 55 ayat 8-9 kita baca sama-sama. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Itu sebabnya Tuhan tidak pernah menuntun kita dan memberitahukan secara rinci rencananya kepada kita. Amin. Tapi kita akan mau mengikutinya dengan setia. Penderitaan bukan berarti kita berjalan sendiri. Amin. Ingat, di dalam penderitaan saudara, Tuhan ingin mengatakan kita tidak sedang berjalan sendiri. Tapi Tuhan yang menyertai Yusuf di dalam penjara bawah tanah yang gelap adalah Tuhan yang sama. Amin. Tuhan yang sama, tidak pernah berubah, yang sedang memeluk dan membentuk kita. Saat ini tetap bersedia untuk hidup benar. Karena Tuhan Yesus sudah menjamin kehidupan saudara dan saya. Warisan kita aman dalam kerajaan surga. Sekarang adalah kedua tangan saudara, pulanglah dengan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah. Dan kekuatan Allah yang berlimpah-limpah akan tetap menopang kehidupan saudara dan saya. Dan berkat-berkat jasmani yang berlimpah-limpah akan memelihara kehidupan saudara dan saya mulai hari ini sampai Terima kasih Bapa, semua ini kami terima dalam persekutuan dengan Allah Bapa,
Putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus menjamin saudara dan saya akan menikmati setiap janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh katakan